Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baik, pada pagi hari ini kembali kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau bertemu wajah dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ajari kami untuk kembali kepada firman-Mu. Ajari kami untuk kembali kepada Alkitab sebagai dasar kami, sebagai penuntun kami. Manusia boleh merancangkan, merencanakan, membuat ayat-ayat baru, menafsirkan, menginterpretasikan. Tapi kami mau kembali kepada dasar. Kami mau berpegang kepada batu penjuru, yaitu firman, keberadaan-Mu Tuhan. Bantu kami Roh Kudus. Bantu kami yang lemah ini. Bantu kami yang sok tahu ini. Ahli tafsir, ahli sejarah, apapun namanya, kami mau lepaskan semua. Kami mau kembali kepada dasar firman. Kami mau kembali kepada ketetapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini adalah pagi yang baru. Yang kemarin sudah berlalu. Dan mari Bapak Ibu, kita nengok, segala sesuatunya telah menjadi baru pada hari ini. Mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur. Mari kita penuhi kantung udara paru-paru kita dengan hal-hal yang baru yang Tuhan sudah siapkan. Mari kita berpegang pada ketetapan firman Tuhan, peraturan-peraturannya, hukum-hukumnya, perintah-perintahnya, dan ketetapan-ketetapannya. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang salah jalan, salah berpegang batu penjuru, yang mulai mengandalkan hikmatnya sendiri, hikmat manusia. Ajari kami Tuhan untuk
terus berpegang pada hikmat-Mu. Ajari kami untuk bersandar pada firman-Mu. Ajari kami manusia lemah ini yang terlihat percaya, padahal kami tidak benar-benar percaya. Yang takut terhadap kedahsyatan malam. Yang takut terhadap panah yang terbang di waktu siang. Yang selalu berseru-seru. Agar Tuhan menolong kami untuk menghilangkan semua masalah-masalah kami. Bantu kami menyadarinya, Tuhan. Jangan Kau ambil masalah-masalah kami. Tapi hadirlah agar kami kuat berjalan menghadapi masalah-masalah kami bersama-sama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari merenungkan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini, di awal minggu ini. Mari kita merenungkan kebajikan Tuhan, betapa agung dan mulianya Dia. Mari kita bersyukur untuk setiap perkara yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita, untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur, sebab dengan masalah kita dapat terbang lebih tinggi. Seperti para peselancar yang menanti-nanti datangnya ombak besar. Sebab di tengah ombak yang besar, mereka dapat menikmati dan bermain di atas ombak. Seperti Daniel yang menari-nari di dalam goa singa, menari-nari di dalam masalah. Sebab Daniel tidak melakukan apa-apa. Sebab Engkau memerintahkan malaikat-malaikatmu di sana. Sehingga Daniel hanya bisa berfokus, hanya terus berfokus untuk memandang wajah-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memandang masalah kita yang begitu besar,
Di saat itulah kita menilai kekuatan kita yang begitu kecil. Ketika kita sanggup memandang masalah kita, itu artinya kita sedang menakar kemampuan kita, kekuatan kita, daripada melihat Tuhan. Namun apabila kita memandang Tuhan, kita memandang kekuatan tangannya, kekuatan namanya, siapa yang ada di hadapanmu saat ini Bapak Ibu? Masalahkah? Atau Tuhan? Mari kita hanya berfokus pada Tuhan, sehingga masalah itu semakin lama semakin kecil. Sebab jika kita berfokus kepada masalah, maka masalah itu semakin lama semakin besar. Mari kita berserah. Mari kita berserah. Sebab dengan berserah, kita menukarkan rasa takut kita dengan iman kepada Kristus. Saya berdoa pada awal minggu ini untuk Bapak Ibu, untuk pribadi lepas pribadi yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya kita semua mendapatkan kebajikan Tuhan, mampu menangkap hikmat yang murni, hikmat yang dari Tuhan, memahami pencerahan di dalam kehidupan ini, dengan dasar firman. Di awal minggu ini, marilah kita bersuka cita, marilah kita bersukaria karena Tuhan, dan tinggikanlah namanya karena Tuhan, kuduskanlah namanya karena Tuhan. Marilah kita memuji-muji Tuhan, dan marilah kita terus-menerus memandang wajahnya, mengingat-ingat wajahnya, untuk kita yang sudah diampuni kesalahannya, untuk kita yang sudah dilunasi pelanggarannya, untuk kita yang sudah mengenakan mahkota kehidupan. Pertahankanlah itu. Bila sepanjang minggu ini mulut Bapak Ibu dipuaskan dengan segala perkataan yang baik, mulut Bapak Ibu dipuaskan dengan segala hal-hal yang baik dan ucapan syukur, marilah bangkit
Marilah bangkit, hai putri-putri Sion. Wahai putra-putra Abraham. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Tuhan yang telah menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Hidup kita telah menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Hidup kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Hai putri-putri Sion, putra-putra Abraham, dengarkanlah panggilan Allahmu. Dengarkanlah janji kasih-Nya. Sebab Tuhan menjadikan kita berkat dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Hai putra-putra Abraham, cobalah hitung bintang-bintang jika kita sanggup. Sebab kita akan menjadi bangsa yang besar. Ia akan memberikan kita negeri ini. Ia akan membawa kita pulang. Ia akan membawa kita kembali ke rumah. Dan kita tidak akan lagi berkeliaran, tersesat, dan sendirian di malam hari. Tidak ada satupun, tidak ada apapun di bumi yang dapat membuat kita bertahan. Sebab begitu Ia mengumpulkan kita di bawah sayap-Nya, Ia akan membawa kita kembali ke rumah. Kita tidak akan lagi mengembara seperti orang asing, berkelana seorang diri ke ujung bumi. Dengarkanlah hari ini Bapak Ibu, hai putri-putri Sion, putra-putra Abraham. Ia telah mengirimkan kita penyelamat. Ia telah menyelesaikan pekerjaannya. Janganlah kita berpaling dan memilih gembala yang lain. Sebab tidak ada gembala yang lain, tidak ada Tuhan yang lain. Hanya Dia yang tergantung dan hancur untuk kita. Padang rumput hijau menunggu kita di Sion sekali lagi. Ia akan membawa kita pulang. Ia akan membawa kita kembali ke rumah. Hai anak-anak Israel, kita tidak lagi berkeliaran, hilang, dan sendirian di malam hari. Tidak ada apa-apapun di bumi yang bisa membawa kita pergi. Begitu Ia mengumpulkan kita di bawah sayap-Nya, Ia akan membawa kita semua pulang ke rumah. Jadi marilah kita berdoa untuk perdamaian.
berdoa untuk kesatuan hati gereja Tuhan, kesatuan hati tubuh Kristus. Ketika kita melihat kepada timur, karena matahari terbit secara tiba-tiba dan ganas, setiap nabi dan imam dan raja di kota akan melihat dia yang telah mereka tikam. Akan tetapi janganlah kita takut, hai putri-putri Sion, putra-putra Abraham. Ia akan membasuh kita dengan air dan darah. Ia telah mempersembahkan anak domba. Meski dosa kita merah seperti kirmisi, kita akan dibuatnya menjadi lebih putih dari salju. Ia selalu bersama kita. Ia tidak akan pernah melepaskan kita. Ia akan membawa kita pulang. Ia akan membawa bapak ibu pulang. Wahai anak-anak Yerusalem, kita tidak akan lagi berkeliaran, hilang dan sendirian di malam. Sebab tidak ada apa-apapun di bumi yang bisa membuat kita bertahan. Ia yang mengumpulkan kita di bawah sayapnya. Ia akan membawa kita pulang. Ia akan membawa kita kembali ke rumah. Dengarkanlah. Hai anak-anak Yerusalem, berdoalah bagi perdamaian. Tidak ada lagi denominasi, sebab tembok itu telah dirubuhkan. Yang Katolik, Advents, Baptis, Protestan, karismatik, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak-anak, yang kaya dan yang miskin, tembok itu sudah dirubuhkan. Di kota maupun di desa, apapun sinodenya, apapun denominasinya, mari kita berdoa untuk perdamaian agar tembok itu sudah diruntuhkan. Mari kita berpegang tangan, bersatu hati, membawa lagu yang baru, nyanyian surgawi. Mari kita hancurkan tembok yang memisahkan kita. Mari kita hancurkan tembok yang menghalangi kita. Sebab kita adalah anak-anak Yerusalem baru.
Yohanes 5 ayat 24 menuliskan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tuhan Yesus memberitahu kepada kita suatu kebenaran, yakni bila kita mendengar perkataannya dan mempercayai Allah Bapa yang mengutus Yesus ke dunia, saat itu kita mengalami perpindahan dari daerah maut ke dalam daerah hidup. Sebab pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang membawa hidup. Sebab hidup itu adalah terang anak manusia, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Kita seperti domba yang dibawa ke tengah-tengah serigala. Siapa yang dapat membela kita? Kita adalah kaum minoritas di negara ini. Gereja dibakar, dilarang beribadah, dikucilkan. Kita adalah minoritas. Dalam jumlah. Tapi saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu bahwa kita adalah mayoritas dalam doa. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa? Tidak di dunia ini, tidak juga di dunia yang akan datang. Sebab Bapa memandang Yesus ada di dalam diri kita semua. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang terkasih. Perpindahan inilah yang kita kenal dengan istilah eklesia. Dunia memiliki sistemnya sendiri, sebuah sistem yang bertentangan dengan sistem kerajaan Allah. Karena dari semula dunia sudah jatuh ke tangan si jahat. Namun oleh karya penyalipannya lah kita kini memiliki kesempatan untuk kembali kepada Allah. Dunia akan berlalu, namun kerajaan Allah tidak akan pernah lenyap. Di ujung sana terjadi gempa yang begitu besar. Gedung-gedung sudah runtuh. Bayi-bayi bertanya kepada mamanya,
kapan papanya pulang. Namun bait Allah tidak pernah runtuh. Sekalipun gereja dibakar, bait Allah tidak akan pernah dapat mereka hancurkan. Saya berkata-kata kepada bait Allah, kepada tubuh Kristus, mari bangkit, berdirilah seperti layaknya laki-laki. Berdirilah sebagai seorang imam untuk keluargamu, untuk kotamu, untuk wilayahmu, untuk negaramu. Bangkitlah untuk gereja Tuhan. Bangkitlah untuk kesatuan tubuh Kristus. Bangkitlah. Yohanes 16 ayat 8 mengatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Dia yang telah datang, yang mati, yang bangkit, dan yang terangkat ke surga, mengajarkan kepada kita tanpa kematian tidak akan pernah ada kebangkitan. Tanpa kematian tidak akan pernah ada kehidupan. Tuhan mau kita terus mati agar rohnya hidup melalui kehidupan Bapak Ibu. Tuhan mau kita semakin kecil, tidak berdaya, dan tidak bernama. Agar hanya Yesus yang boleh terekspresi keluar melalui kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dan rohnya hingga saat ini ada bersama-sama dengan kita. Rohnya yang memimpin kita ke dalam kebenaran. Tuhan inginkan mendemonstrasikan dirinya, keberadaannya kembali ke dunia ini melalui gerejanya, melalui baitnya. Ketika murid-murid berkata, Tuhan, di mana Engkau tinggal? Yesus menjawab, burung memiliki sangkar, serigala memiliki lubang, tapi anak manusia tidak dapat meletakkan kepalanya. Apa yang Yesus maksudkan? Kepala tidak memiliki tubuh. Dia yang adalah kepala tidak mendapati tubuhnya. Tubuhnya sibuk
berdebat, sibuk saling mengatakan sesat, sibuk tampil, ingin membuktikan siapa yang paling benar. Tubuhnya mencari keuntungan pribadi, memuaskan hawa nafsunya, memuaskan dagingnya. Tuhan mau kita kembali. Hai putri-putri Sion, putra-putra Abraham, kita semua, hai anak-anak Yerusalem, Tuhan mau kita kembali. Tuhan mau kita kembali, berpegang tangan, Tuhan mau kita kembali, saling mendoakan. Tuhan mau kita kembali, saling melengkapi. Sebab tangan tidak bisa dipakai buat berjalan, karena kita adalah manusia, bukan simpase. Sebab mulut tidak bisa dipakai untuk mendengar. Kita adalah gereja Tuhan yang memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Sebab kita tidak selalu benar, dan mereka pun tidak selalu salah. Kenapa kita saling menyalahkan? Seringkali Tuhan mengizinkan masalah, seringkali Tuhan mengizinkan badai itu datang, agar Bapak Ibu dapat membentangkan sayap-sayap iman dan terbang lebih tinggi bagi Raja Wali. Mari kita berbesar hati, mengampuni orang yang menyakiti kita, mendoakan bagi orang yang membenci kita, memberkati orang yang memfitnah kita. Mari kita lepaskan berkat untuk mereka. Mari kita lepaskan pengampunan buat mereka. Saat ini, lepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, aku lepaskan pengampunan. Aku berdoa bagi mereka. Bapa, aku lepaskan pengampunan. Berkatilah mereka. Bapa, aku lepaskan pengampunan. Pulihkanlah mereka. Bapa, aku lepaskan pengampunan. Agar mereka pun dapat bersama-sama dipermuliakan. Jika Bapak Ibu tergerak berdoa bagi tiap pribadi yang hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini, angkat suaramu, doakanlah.
Sebab Tuhan mau kita tidak egosentris. Tuhan mau kita tidak berpusat pada diri sendiri, hanya ingin didoakan saja, hanya ingin diberkati saja, tapi tidak mau melepas berkat, tidak mau mendoakan, hanya ingin diampuni saja, tapi tidak mau melepaskan pengampunan. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi jiwa-jiwa yang butuh Bapa. Berdoalah bagi mereka yang tersesat, bagi mereka yang berjalan seorang diri di malam hari. Bapak, urapilah tiap-tiap mulut, tiap-tiap hati, tiap-tiap tangan. Bagi anak-anakmu pagi hari ini yang tergabung pada Zoom meeting pada pagi hari ini, kuatkanlah hati mereka untuk melepaskan berkat. Kuatkanlah mereka. Urapilah mulut mereka dengan segala perkataan yang baru, hikmat yang baru. Sebab Tuhan ingin mendemonstrasikan dirinya, ingin mendemonstrasikan keberadaannya di dunia ini melalui Bapak, Ibu, dan saya. Selama kita mau bekerja sama dengan surga, memberi diri sebagai perwakilan surga, dan dialah Yesus yang akan menginsafkan dunia melalui doa-doa kita. Itulah sebabnya berita Injil selalu dimulai dengan tawaran untuk berpindah sistem, dan dimulai dengan seruan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dari zaman Matius 3 ayat 1-2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkata di kitab Matius 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 10 ayat 7 juga berkata, pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Marilah kita kerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita. Marilah kita lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Lukas 10 ayat 9. Saya pribadi berdoa untuk Bapak Ibu. Ada kuasa yang besar, sebuah kuasa yang mengubah dunia, bangkit di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Saat ini bangkit. Sadarilah bahwa identitas kita sudah dipulihkan. Kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan anak Allah yang dikasihinya.
1 Yohanes 3 ayat 14 menuliskan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Apakah kita orang beriman? Mari tanya kepada diri Bapak Ibu masing-masing. Apakah kita orang beriman? Iman bukanlah sekedar percaya di dalam hati saja. Iman harus dinyatakan dengan ucapan yang jelas. Ketika iman diucapkan, kita sedang mendeklarasikan, menandai saat kuasa Roh Kudus memindahkan kita dari satu daerah ke daerah yang lain. Roma 10 ayat 10 menuliskan, menegaskan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kitab Korintus pun berkata, karena aku tahu, untuk itulah aku berkata-kata. Dan kami pun berkata-kata. Iman perlu ditegaskan, perlu diucapkan. Sebuah pernyataan-pernyataan, deklarasi-deklarasi yang keluar dari mulut kita agar menjadi legalitas bagi surga. Mari kita beriman kepada Kristus, menyatakan kepada Kristus. Ikuti doa saya bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, saya percaya lebih dari 2000 tahun yang lampau Engkau telah datang sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan pemberontakan saya. Dan darah-Mu adalah darah perjanjian yang menebus dan menyucikan, menguduskan dan membenarkan saya. Sebab itu Tuhan Yesus, saya minta ampun atas dosa-dosa saya, orang tua, pihak ayah dan ibu, dosa nenek moyang, penyembah berhala, adat istiadat, kawin cerai, anak haram. Dan aku juga minta ampun ya Tuhan Yesus, kalau aku sukar mengampuni orang lain yang menyakitkan, mengecewakan, menyalahartikan, menuduh aku. Tuhan Yesus, aku mengampuni mereka. Aku memberkati mereka. Dan aku juga mengampuni diriku sendiri yang pernah aku kecewa, yang pernah aku tolak dan aku benci. Aku menerimanya kembali karena Engkau berkata bahwa diriku berharga di mata-Mu, mulia, dan Engkau mengasihiku Tuhan. Tuhan Yesus firman-Mu berkata, upah dosa adalah maut, yaitu kutuk yang mengikat diriku dengan kematian.
sakit penyakit, dan kegagalan, penderitaan, perbudakan, kemiskinan. Tetapi Engkau telah menanggung semuanya di kayu salib. Paku pada tangan dan kakimu menandakan Engkau telah menanggungnya. Sekarang, pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku putuskan kutuk yang mengikat kehidupanku dan keturunanku, kutuk kematian masuk neraka, kutuk mati muda, kutuk keturunan, kutuk kecelakaan, disantet, dibunuh, sakit penyakit, kegagalan, kutuk penderitaan, kutuk perbudakan, diperbudak oleh pekerjaan, diperbudak oleh suami atau istri, diperbudak oleh hobi, diperbudak oleh keadaan, diperbudak oleh pelayanan, diperbudak oleh mimbar, kutuk penyembah berhala, anak haram, dan semua kutuk-kutuk yang diturunkan atau dilimpahkan oleh orang lain atau kelompok sihir. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Bapa telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati dan memberi hidup yang kekal. Mari Tuhan Yesus, mari masuk dalam hidupku. Aku percaya aku adalah anak Allah. Aku percaya namaku tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Aku percaya ketika aku berdoa, aku menumpangkan tangan pada yang sakit, mereka pasti mengalami kesembuhan. Aku percaya apa yang aku ikat di bumi ini terikat juga di surga, dan apa yang dilepaskan di bumi ini terlepas juga di surga. Ketika aku berkata Tuhan, orang ini mengalami kesembuhan, maka orang ini mengalami kesembuhan. Tuhan Yesus, Engkau pembaptis Roh Kudus. Baptislah aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, aku percaya aku sudah memperoleh apa yang aku katakan. Aku percaya Bapa Surgawi mendengarkan doa-doaku. Aku percaya surga menjadi rumah kediamanku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan yang baru pada pagi hari ini. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Keselamatan perlindungan yang daripadanya sepanjang hari ini. Kesembuhan pemeliharaan yang sempurna sepanjang hari ini. Dan keamanan ada bersama-sama dengan kita. Melangkahlah di dalam nama Tuhan Yesus, maka langkahmu diberkati Tuhan.
Urapilah kami Roh Kudus dengan minyak yang baru. Perciklah kami Roh Kudus dengan anggur yang baru pada kedua ambang pintu pikiran kami, kedua ambang pintu hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah mana yang baru yang dari surga, pemeliharaan Allah sempurna. Dan terimalah setiap pengajaran-pengajaran yang benar dari Allah, yang murni dari Allah. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah apa yang kita renungkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita percayai, kita sudah memperolehnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dipakai Tuhan, yang percaya sama Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.